Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang inovasi daerah ya, yang bernama Jating Nasiku. Ini dari dinas kami, dinas DP3AP2KD. Nama inovasinya adalah Jating Nasiku, yaitu cegah stunting melalui pembangunan gizi untuk warga umum. Adapun di sini Jating Nasiku itu ada resep gizi, edukasi stunting, kalkulator gizi, cegah resiko, asisten AI, nasi. Lalu di sini ada 5 perjalanan inovasinya ya. Yang pertama ada 5 tahap, ada satu latar belakang, yaitu ada masalah dan kebutuhan, dua adalah penjaringan ide, gagasan yang dijaring, tiga pemilihan ide, yaitu ada kriteria dan keputusan. Lalu ada yang keempat manfaat, dan 5 dampak. Selanjutnya ini adalah latar belakangnya. Di sini terdapat ada judul ya, masalah nyata stunting dan kesenjangan informasi gizi. Tingginya angka stunting dan rendahnya pemahaman gizi masyarakat menjadi dasar penciptaan inovasi. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang akibat kelainan gizi kronis. Dampaknya berlangsung jangka panjang. Nah, jadi di tanah laut ini kemungkinan masih ada banyak ya yang terkait kasus stunting ini. Jadi di sini kami ingin membuat sebuah platform digital ya, yang bisa diakses oleh masyarakat yang menyediakan akses informasi gizi. Nah, lalu ada resep bahan lokal yang sulit dijangkau. Di resep itu tersebut ada referensi menu bergizi ya untuk anak-anak stunting ya, yang mudah diakses. Lalu di sini ada tanpa sarana mandiri. Nah, belum ada alat hitung gizi dan cek risiko. Nah, jadi kita bisa menghitung gizi sendiri ya, dan cek risiko stunting juga. Lalu sini ada latar belakangnya lagi ya. Siapa yang paling terdampak? Ya pasti ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, dan keluarga. Nah, lalu ada di penjaringan ide. Itu di situ ada 4 gagasan yang dijaring. Pertama eh, ada 4 ya. Dari identifikasi masalah, tim menjaring berbagi gagasan solusi. 4 kandidat utama muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat. Yang pertama ada katalog resep empati. Nah, di sini kami membuat sebuah platformnya itu pasti ada ini ya, ada manfaatnya gitu ya. Ada idenya sebelum membuat itu. Lalu yang kedua, di sini ada media edukasi gizi, ada materinya ya, materi edukasi pola asuh, PHBS, gizi seimbang, dan perawatan kehamilan dalam format yang mudah dipahami. Lalu yang ketiga ada asisten konsultasi AI. Itu chatbot cerdas yang siap menjawab pertanyaan gizi dan stunting kapan saja, tanpa antri dan tanpa biaya. Lalu ada alat hitung mandiri, kalkulator, kebutuhan gizi harian, dan pemeriksa risiko stunting yang bisa dilakukan keluarga secara mandiri. Nah, setelah itu kriterianya apa? Kan tadi kan ada 4 gagasan tuh. Kalau sudah diuji, ada indikator keberhasilan yang ditetapkan sejak awal perancangan konsep, yaitu adalah keterjangkauan. Nah, solusi dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan biaya. Lalu kemudahan akses, mudah digunakan kapanpun dan dimanapun oleh kadar keluarga dan masyarakat lainnya. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan bahan pangan lokal. Itu mendorong penggunaan bahan lokal yang murah dan tersedia di sekitar lingkungan. Nah, di sini ada fitur-fiturnya ya. Bisa kalian lihat sendiri atau kita cek ya di chatting Nasiku. Ini adalah laman websitenya. Laman website. Nah, ini adalah halaman dari chatting Nasiku. Jadi di sini akan ada database resep gizi ya. Ada ini resep, lalu ada edukasi stunting, kalkulator gizi, cek resiko stunting, asisten AI. Nah, di sini saya akan menunjukkan ya, yang pertama ada resep. Di sini ada berbagai resep ya. Tapi di sini karena tidak ada gambarnya, ada yang ada gambar,
ada yang tidak ada juga. Nah, di sini ada yang gambarnya juga. Ketika di klik ya, saya nasi uduk telur tempe. Nah, ini untuk websitenya ini masih tahap pengembangan ya, karena website ini akan saya kembangkan lagi, seperti apabila menggunakan bahan makanan lain, maka kandungan gizinya juga akan berubah seperti itu ya, berubah secara otomatis. Lanjut, ada edukasi stunting. Wah, ini ini adalah materinya ya, cegah stunting nih ya. Nah, materinya seperti ini. Saya itu ada kalkulator gizi. Untuk kalkulator gizi ada di sini. Saya pilih bayam. Ada bayam, lalu ikan patin. Ini kalian sesuaikan saja ya jumlah gramnya. Misal saya dua ini deh. Nah, maka akan muncul seperti ini hasil perhitungannya. Lalu ada kalkulator indeks massa tubuh. Nah, di sini juga ada nih sel dewasa, sel 7. Nah, tinggi badan 171. Oke, maka hasil BMI-nya itu adalah indeks massa tubuh gemuk ringan ya. Sini juga ada sarannya. Nah, di sini juga ada keterangannya juga ya. Lalu cek risiko stunting. Nah, di sini ada cek risikonya juga nih. Pengguna diberikan 10 pertanyaan berupa stunting ya. Jika jawabannya tepat, maka akan muncul nih jawabannya nih. Kita hasilnya, nah risiko rendah berarti ya stuntingnya ya. Karena kan saya ya terus ya. Nanti para pengguna bisa menentukan cek risiko stunting ini dengan menjawab 10 pertanyaan singkat. Lalu ada asisten AI nasi ada di bagian sini ya. Nah, di sini misal saya klik yang pasti bayi 6 bulan, atau kalian bisa tanya apa saja seputar stunting atau gizi dan lain-lain. Maka akan dijawab nih oleh AI-nya. Nah, jika sudah maka akan jadi seperti ini. Nah, set empati bergizi untuk bayi 6 bulan. Nah, ini ada beberapa yang sudah ditampilkan. Ini bisa lihat ya preview-previewnya di sini. Lalu manfaat inovasi. Nah, manfaat inovasinya yaitu adalah akses gratis 24 jam, benar berbahan lokal, edukasi terstruktur, deteksi dini mandiri, dan konsultasi AI nasi. Atau nasi tadi, nasi tadi ini ya. Nah, asisten gizi cicing nasiku. Nah, ya. Lalu manfaat bagi kadar atau perangkat daerah yaitu alat pendamping kadar. Pendamping ini memiliki materi standar untuk edukasi keluarga. Jadi nanti para kader ya, para kader mengumpulkan ibu-ibu hamil atau anak-anak untuk kita makan bersama, dengan menunya mengambil dari platform ini. Jadi sekalian saja kita sosialisasikan untuk platform cicing nasiku ini. Oke, dampak inovasinya yang diharapkan untuk jangka pendeknya meningkatkan pengetahuan gizi masyarakat, akses informasi yang setara bagi keluarga di desa dan kelurahan. Di jangka menengah, praktik pemberian makanan yang lebih baik, pemanfaatan bahan pangan lokal, deteksi risiko stunting lebih dini. Untuk jangka panjangnya, kontribusi nyata pada penurunan angka stunting melalui keterjangkauan, kemudian akses dan edukasi berkelanjutan. Nah, itu ada 4 tadi ya kategorinya: ibu hamil, itu ibu menyusui, bayi, balita, dan keluarga. Lalu ada 5 fitur ya dalam satu platform dan 100 resep. Lalu ada konsultasi gizi via asisten AI. Nah, ini adalah proses penciptaannya ya. Ini saya yang mengembangkannya. Bisa lihat di sini. Mengapa inovasi ini layak? Kesimpulannya ya, masalah nyata. Oke. Berangkat dari kendala nyata, stunting, keterbatasan inovasi, dan tidak adanya sarana mandiri bagi warga, maka
Platform ini bisa menjadi solusi. Lalu ini adalah solusi utuhnya juga, ada resep. Ya, ini bisa untuk fitur-fiturnya bisa digunakan secara mandiri ya. Lalu ide teruji dan dampak terukur. Oke, jadi sekian dari penjelasan seputar inovasi jeting nasiku. Semoga bisa dipahami. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.